Teks eksplanasi. 1. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi juga sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Teks eksplanasi termasuk tulisan non-fiksi. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk menerangkan atau menjelaskan proses peristiwa alam atau sosial. Contoh, tulisan tentang dampak dari global warming, tentang meletusnya Gunung Merapi, dan sebagainya. 2. Ciri-ciri umum teks eksplanasi. A. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Faktual. B. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. D. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 3. Ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi. A. Fokus pada hal umum. B. Menggunakan istilah ilmiah. C. Lebih banyak menggunakan kata kerja aktif. D. Menggunakan kata hubung penunjuk waktu dan sebab akibat, seperti jika, bila, sehingga, sebelum, setelah. E. Menggunakan kalimat pasif. 4. Struktur teks eksplanasi. A. Pernyataan umum. Pernyataan tentang suatu topik yang akan dijelaskan dalam teks. B. Urutan sebab akibat. Detail penjelasan proses kejadian tentang topik yang disajikan secara urut dari awal hingga akhir. C. Interpretasi. Kesimpulan tentang topik dan proses yang telah dijelaskan. Cerita anak. Kita pasti sudah sering mendengar cerita dongeng baik dari orang tua, guru, maupun melihatnya melalui televisi. Cerita-cerita tersebut dinamakan cerita anak. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra anak. Cerita anak bisa digunakan sebagai hiburan maupun untuk memberikan anak pendidikan moral. Ciri-ciri cerita anak antara lain. 1. Bahasanya mudah dipahami anak-anak. 2. Temanya tentang dunia anak-anak, kadang diselingi fabel atau cerita binatang. 3. Banyak menggunakan hayalan. Cerita anak terdiri dari unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri merupakan unsur cerita yang ada di dalam cerita secara langsung, seperti tokoh, sudut pandang, dan latar belakang cerita. Sementara unsur ekstrinsik adalah jati diri dari pengarang yang memiliki pandangan hidup bangsa, ideologi, sosial budaya masyarakat sendiri yang dijadikan sebagai latar dari cerita. 1. Tokoh. Tokoh cerita merupakan pelaku yang diceritakan atau dikisahkan di dalam cerita melalui alur. Tokoh dalam cerita anak tidaklah harus manusia, namun juga berupa objek lain dalam bentuk personifikasi manusia ataupun binatang. Tokoh-tokoh cerita anak yang diceritakan sebagai hero atau pahlawan biasanya menjadi yang disukai atau diidolakan oleh anak-anak. 2. Latar. Latar atau setting bisa diartikan sebagai tumpuan di mana berlangsungnya segala peristiwa serta kisah dalam cerita. Latar menunjukkan lokasi cerita terjadi, kapan cerita terjadi, serta keadaan masyarakat tempat di mana tokoh berada dan peristiwa terjadi. 3. Alur. Alur dalam teks cerita akan berhubungan dengan segala hal seperti peristiwa, konflik, klimaks hingga bagaimana cerita itu selesai. Bisa disimpulkan jika alur merupakan cerita mengenai tokoh, riwayat hidup, peristiwa yang terjadi pada tokoh dan berbagai hal lain yang mempunyai kaitan dengan tokoh. 4. Tema. Tema secara sederhana bisa dipahami sebagai gagasan mengikat sebuah cerita. Tema adalah gagasan utama. Tema umumnya akan berkaitan dengan segala masalah kehidupan yang terjadi pada manusia. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan oleh penulis atau pengarang cerita sebagai sarana untuk penampilan tokoh, tindakan serta peristiwa yang membentuk cerita pada pembaca. Dengan begitu, sudut pandang adalah cara atau strategi yang dipilih oleh penulis secara sengaja untuk mengungkapkan gagasannya dan cerita. 6. Moral. Moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis pada pembaca. Moral mempunyai kaitan dengan masalah baik maupun buruk. Dalam cerita anak, moral bisa dikatakan sebagai mengajarkan sesuatu. Jenis-jenis cerita anak. 1. Cerita jenaka.
Cerita jenaka adalah cerita yang menghibur serta mampu untuk membuat pembaca ataupun pendengarnya tertawa. Cerita jenaka juga dapat dipahami sebagai cerita lucu yang mampu menghibur baik dari penokohan maupun alurnya. 2. Fabel. Fabel memiliki pengertian secara umum sebagai cerita tentang kehidupan dunia binatang yang memiliki nilai moral dan budi pekerti. Penggunaan binatang di dalam cerita fabel adalah sebagai pengganti tokoh manusia. Namun digambarkan tetap dapat berpikir, mempunyai perasaan, berinteraksi, bersikap dan bisa berbicara. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia namun pelaku dari cerita diperankan oleh binatang. 3. Legenda. Pengertian dari legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap atau dipercaya sebagai cerita suatu kejadian yang benar pernah terjadi oleh yang mempunyai cerita. Cerita legenda mempunyai sifat yang keduniawian atau sekuler dan terjadi di masa yang tidak terlalu lampau. Ciri-ciri dari cerita legenda adalah dipercaya kejadiannya pernah benar-benar terjadi. Ada beberapa jenis dari cerita legenda, antara lain legenda alam gaib, legenda keagamaan, legenda setempat atau lokal, legenda perseorangan. 4. Mite. Mite atau mitos merupakan cerita prosa rakyat yang tokohnya makhluk setengah dewa atau para dewa dan terjadi di dunia yang lain di masa lampau. Mite juga dianggap dan dipercaya oleh yang membuat cerita pernah benar-benar terjadi. Ada beragam isi dari cerita mite mulai dari kemunculan manusia, kemunculan para dunia, kemunculan para hantu, hingga mitos terbentuknya danau, sungai dan lain sebagainya. Fungsi dari cerita mite adalah sebagai sarana pendidikan yang efektif untuk menanamkan berbagai nilai budaya, keyakinan tertentu dan norma-norma sosial. Akronim dan singkatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, singkatan dan akronim merupakan dua hal berbeda. Singkatan juga diartikan sebagai ringkasan atau kependekan memiliki arti sebagai hasil memendekkan atau huruf atau gabungan huruf. Sedangkan akronim adalah gabungan huruf, suku kata, atau bagian kata lainnya yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Jenis akronim antara lain: 1. Dibentuk dari huruf pertama awal kata. Contoh, KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. 2. Dibentuk dari suku kata atau penggalan kata. Contoh, Satpam, Satuan Pengamanan. 3. Dibentuk dari huruf awal suku kata atau penggalan kata. Contoh, Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Contoh dan penggunaan singkatan. 1. Singkatan ditulis huruf kapital tanpa titik. Penulisan singkatan dengan huruf kapital tidak disertai dengan tanda titik. Biasanya digunakan untuk menuliskan nama lembaga, organisasi, dokumen resmi, dan badan. Berikut contohnya. 1. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika. 3. WHO, World Health Organization. 2. Singkatan untuk surat menyurat. Kata yang sering digunakan dalam surat menyurat dapat disingkat dan disertai dengan tanda titik di setiap unsurnya. Berikut ini contohnya. 1. UP, untuk perhatian. 2. SD, sampai dengan. 3. DA, dengan alamat. 3. Singkatan ditulis dalam 3 huruf dengan titik. Penulisan singkatan ditulis dalam 3 huruf disertai titik dalam penggunaan suatu kata maupun frase. Berikut ini contohnya. 1. DLL, dan lain-lain. 2. HLM, halaman. 3. DSB, dan sebagainya. Contoh akronim dan penggunaannya. A. Akronim ditulis dengan huruf kapital. 1. KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. 2. Suramadu, Surabaya Madura. 3. Sumsel, Sumatera Selatan. B. Akronim ditulis dengan huruf kecil. Akronim ditulis dengan huruf kecil apabila merupakan gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata yang bukan nama diri. Berikut ini contohnya. 1. Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Tilang, Bukti Pelanggaran. 3. Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat.